Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Hari ini kita kedatangan satu produk baru dari Vivan nih. Ada TWS Semi In-Ear Vivan Liberty X1 yang udah dilengkapi dengan wireless charging, HD mikrofon, dan juga fitur ENC. Dan juga katanya udah punya latency sampai dengan 0,038 bede, tipis banget tuh. Tapi seperti apa kualitasnya ya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Pertama kita lihat dulu deh untuk unboxingnya. Dari packagingnya sendiri ini tipikal Vivan banget ya, didominasi warna putih dan biru gitu dengan highlight fitur-fitur produknya. Terus kalau di dalamnya sih seperti biasa ada charging case beserta earbuds-nya, charging cable USB-A ke tipe C, user manual, dan juga kartu garansi. Nah, untuk harganya sendiri, Liberty X1 ini masuk di kelas budget. Jadi kalau gua cek di marketplace tuh harganya di sekitaran 290 sampai dengan 390. Jadi ya kisaran 300 ribuan lah untuk harganya. Tapi jujur untuk build quality-nya ini nggak berasa harga 300 ribuan sih. Materialnya terasa solid, bagian engsel juga nggak goyang-goyang. Meskipun kalau kita shake-shake seperti itu, dia bakal masih tetap bunyi ya. Artinya earbuds-nya bergoyang dalam case-nya. Dan yang gue kurang suka, dudukan si earbuds di dalam case-nya ini kayak kurang pas dengan si ukuran earbuds-nya. Jadi kadang ketika setelah dipakai, terus mau gue masukin tuh suka nyengsol-nyengsol dan nggak mati gitu si earbuds di dalam case-nya. Satu hal yang perlu diperhatikan sih untuk si charging case dan juga earbuds-nya. Namun sayang untuk desain gue nggak bisa bilang bagus ya, atau at least buat selera gue. Karena bentuknya tuh kayak tempat bedak gitu, bulat aja, belegedek tanpa ada garis tegas yang kesannya bikin jadi feminin banget. Nah lucunya meskipun dia kesannya feminin, dibilang buat cewek juga nggak yang pas-pas banget ya. Karena dari segi warna meskipun dia finishingnya glossy ya, dan by the way ini menjadi fingerprint magnet juga, ini tuh cuma ada warna navy kayak gini dan juga warna putih. Terlalu netral lah, terlalu unisex, tapi kesannya terlalu feminin tapi nggak yang feminin juga. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya jadi agak tanggung gitu kalau dari kesan si charging case-nya. Untungnya di sisi lain desain ini terbilang lengkap sih di luar penampilannya. Bagian atas ada branding Vivan, kemudian ada 3 titik LED indikator di bagian depan menandakan posisi baterai dan juga posisi charging earbuds sebelah kanan kiri. Kemudian ada port tipe C di bagian belakangnya. Dan di bagian bawah yang polos ini ternyata ada wireless coil untuk support wireless chargingnya yang up to 10 watt. Nah lumayan banget kan, TWS 300 ribuan udah punya fitur wireless charging. Meskipun nggak semua teman-teman pakai wireless charging juga sih ya, gue yakin. Tapi minimal dia memberikan opsi lah. Cuma jujur untuk fitur wireless charging ini nggak sempat gue tes berapa lama ya durasi waktu pengisiannya. Karena memang si charging case ini belum sempat sampai draining test sampai habis gitu. Tapi katanya sih dia diklaim bisa fully charge dalam waktu kurang dari 2 jam menggunakan kabel Type-C dan adaptor 5 volt 1 ampere. Jadi ya mungkin kalau menggunakan wireless charging harusnya lebih lama sih dari 2 jam. Nah kalau untuk charging tes earbuds ya, ini 15 menit gue dapat di 60% kapasitas dan dia fully charge di sekitar 90 menit. Ngomong-ngomong untuk kapasitasnya sendiri, earbudsnya itu dia di 35 mAh dan si charging case-nya di 400 mAh. Yang katanya untuk satu kali running full charge itu earbudsnya bisa up to 6 jam. Dan total playtime-nya di sekitar 35 jam. Dari hasil pengetesan gua menggunakan Apple iPhone dan Apple Music lossless di volume 50%, itu tuh gue dapat lebih dari klaimnya sih, which is hampir sampai di 7 jam. Nice. Nah, fitur lain yang dimiliki si Vivan Liberty X1 ini adalah dari segi mikrofonnya, yang katanya dia punya 4 high definition mikrofon cuy. Dilengkapi dengan teknologi ENC atau Environmental Noise Cancelling. Yang mana suaranya sepertinya teman-teman sedang mendengarkan saat ini. Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari TWS Vivan Liberty X1 dalam kondisi ini. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari Vivan Liberty X1 dalam kondisi ramai. Jadi seperti biasa di belakang kita menggunakan speaker yang cukup tinggi volumenya. Kira-kira gimana nih suaranya? Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Vivan Liberty X1 dalam kondisi ramai. Nah, kalau itu kan tadi adalah hasil rekaman suara mikrofon ya menggunakan voice memos.
Dan jujur kalau dibandingkan dengan kualitas real life, as in gue melakukan WhatsApp call dengan si Dani, dia merasakan ada sedikit perbedaan sih. Gue merasakan ada sedikit perbedaan sih maksudnya di bagian suara, yang mana kalau menurut si Dani itu suara gue kerasa agak lebih mendem dan agak sedikit berjarak dan juga agak sedikit gaung. Tapi untuk fitur ENC-nya bisa dibilang cukup efektif ya, meredam kebisingan dari luar meskipun agak sedikit mengubah karakter suara vokalnya tadi juga, dan tidak sepenuhnya ke blocking sih. Tapi ya wajar lah mengingat harganya masih di yang budget 300 ribuan. So untuk kualitas mikrofonnya gue cuma bisa bilang ini bukan yang terbaik tapi bukan yang jelek juga, masih bisa dipakai kok untuk kebutuhan sehari-hari. Bobot earbudsnya di sekitar 3,9 gram dan secara total ini di sekitar 59 gram. Yang mana untuk model earbudsnya ini half ear, semi in ear gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa ini tuh kerasa agak bulky, terutama di bagian si ujung ininya ya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam telinga tuh dia kayak mengganjal dan kurang nyaman. Meskipun kalau gue coba paksakan masuk, dia cukup bisa menghasilkan grip yang baik sih. Jadi kalau gue goyang-goyang tuh nggak yang langsung gampang lepas atau geser gitu untuk ukuran semi in-ear TWS ya. Tapi karena tekanan yang dihasilkan dari earbuds yang ukuran agak bulky ini, itu menciptakan ketidaknyamanan. Kalau untuk gue pribadi setelah dipakai sekitar 2 jam lebih gitulah. Sementara untuk playback controlnya dia menggunakan sistem touch sensor yang cukup responsif dan sensitif sih. Cuma sayang komennya kurang lengkap nih, dia cuma ada 2 kali tap untuk play pause, 3 kali tap untuk next previous tracks, dan tap and hold untuk voice assistant. Jadi kalau teman-teman yang menginginkan volume control dari sini sayangnya belum ada. Oke. Lanjut ke bagian konektivitasnya. Nah ini nih yang menarik. Di harga 300 ribuan, si Vivan Liberty X1 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 yang memang dari segi performanya kalau gue rasakan ini stabil banget ya koneksinya, bahkan ketika gue multitasking sekalipun. Dan untuk jarak tapi masih mirip-mirip sih, kalau jarak gue ke kamar dan ke kamar sebelahnya lagi tuh masih aman-aman aja, tapi begitu pindah kamar ke sebelahnya lagi tuh mulai agak kerasa-kerasa. Jadi ya sekitar 10 meteran aja deh, 10-15 meter untuk jaraknya. Terus untuk pairingnya sendiri tinggal buka aja, tutup case-nya, tekan tombol MFB, muncul di Bluetooth menu, pairing deh. Kemudian dia juga udah support untuk single mode baik yang kanan dan yang kiri, dan udah flawless ya transisinya dari keduanya itu. Cuma sayangnya untuk audio codec ini tuh hanya ada SBC AAC doang, masih belum ada aptX. Cuma di luar itu katanya dia tadi punya latensinya up to 38 milisecond. Itu lebih rendah dari aptX low latency yang cuma 40 millisecond. Dan kalau dari pemakaian gua sih YouTube streaming gaming gitu masih kerasa delay ya. Meskipun nggak yang terlalu signifikan tapi tetap masih kerasa kok. Nah lucunya untuk mencapai di 38 millisecond yang tadi itu dia nggak yang punya gaming mode khusus, jadi tidak ada pergantian mode. Jadi memang by default dia untuk latensinya di segitu. Tapi kita lihat aja deh latency testnya. Ya kalau menurut saya untuk baterainya masih cukup sih untuk pemakaian sehari-hari. Toh misalkan kalian lebih irit nih, LED-nya dimatiin, layarnya yang diem aja, jam aja doang gitu. Terus kalian nggak mau yang terlalu terang untuk si layarnya, mungkin bisa lebih irit lagi baterai. Menggunakan 13 mm graphene driver dengan full frequency range dan impedance di 32 ohm. Nah, uniknya untuk kualitas suaranya nih Vivan tidak mengeluarkan janji-janji atau klaim-klaim khusus kayak misalnya bass boosted super, terus high clarity audio gitu. Itu tidak ditawarkan di sini, dan memang untuk kualitas suaranya ini gua bisa bilang biasa aja. Gue cerita dulu deh soal first impression ya, karena ada sedikit perbedaan antara dari kualitas suara waktu unboxing dengan setelah beberapa lama pemakaian.
Jadi waktu awal unboxing, si Vivan Liberty X1 ini karakter suaranya lebih kerasa warm dan bassnya ini over dominating banget, literally menenggelamkan posisi vokal dan treble-nya. Untungnya setelah beberapa jam training test, ini karakter suaranya gue rasakan ada sedikit perubahan ya. Yang mana tadi awalnya warm, ini jadi kerasa lebih bright sedikit, dan posisi bassnya ini yang tadinya over dominating dan menenggelamkan segalanya ini agak sedikit lebih mundur, atau mungkin posisi si mids dan treble-nya yang agak sedikit lebih maju. Jadi experience-nya tuh kayak TWS atau earbuds yang jadul gitu sih, yang mana drivernya sendiri kayak harus dipanasin dulu agar bisa mengeluarkan karakter suara yang optimal. Tapi ya balik lagi, maupun first impression maupun setelah tadi draining dan karakter suara lebih bright, dia masih tergolong biasa aja sih. Di bagian bass memang cukup terasa powerful, tapi karena posisinya agak mundur jadi kurang berdampak. Overall bassnya kurang kerasa bulat, dan impactnya tuh bukan yang bep gitu, tapi lebih ya agak tumpul aja gitu rasanya, kurang impactful jadi rasanya si bassnya tuh. Yang sebetulnya lo cukup deep sih kadang-kadang, tapi karena posisinya tadi kadang-kadang tuh cuma kayak bergemuruh gitu. Apalagi untuk bagian sub bass-nya nggak kerasa banget untuk deep and rumble-nya. Tapi ya cukup wajar lah mengingat ini TWS half ear. Selain itu karakternya yang basah ini bikin tekstur dan kontrolnya kurang bagus, dan detail di bagian bass ini banyak yang miss sih. Apalagi kalau diajak ngebut dia bakal kewalahan. Untungnya kalau ngomongin di bagian mids agak lebih baik ya dibandingkan di bagian bassnya. Jadi midsnya ini kerasa lebih clear, kerasa lebih detail, meskipun untuk karakteristik vokal baik itu yang cowok maupun yang cewek dia kerasa agak boxy, jadi tertutup gitu kayak kurang lepas, terutama untuk vokalis cowok. Dan karakter suaranya agak kurang natural dikit banget, mungkin karena kurang lepasnya itu juga sih ya. Tapi untungnya di instrumen masih keluar sih clarity dan detailnya, meskipun kadang harus diperhatiin banget gitu baru kedengeran detailnya. Yang gue sayangkan adalah di bagian separasinya yang kurang baik ya, baik itu di instrumen dan juga di vokal. Jadi misalkan ada lead vokalis dan backing vokalis tuh masih kerasa kayak tumpang tindih dan berbalap-balapan aja sih untuk di bagian midsnya. Sementara untuk treble-nya agak malu-malu gitu sih, dia yang nyumput-nyumput dan kadang cuma nyapa hai gitu doang, yang tidak membuat suaranya menjadi lebih rich, tapi enggak ada juga gitu. Dia masih cukup hadir gitu, meskipun ya seadanya aja. Padahal kalau dari karakternya sendiri si treble ini cukup crisp ya, masih kerasa renyah dan masih terdengar shimmernya juga, detail dan clarity juga dapat. Cuma karena terlalu tipis tadi jadi ya malu-malu doang gitu, kerasa kurang wah aja jadinya. Selain itu, segi teknisnya nih yang menurut gue bikin suaranya jadi biasa. Jadi meskipun dia soundstage-nya overall kerasa lega, tapi pinpoint imaging-nya tuh agak kurang kurang pas aja gitu rasanya. Ditambah lagi untuk separasinya yang tadi gue bilang agak sedikit tumpang tindih. Jadi overall dari yang bass ke mids dan ke treble-nya tuh agak berantakan aja sih, overlapping gitu. Jadi kayak semuanya pengen keluar bareng-bareng, dan kalau gue sih kurang nyaman ya dengan separasi yang seperti itu. Tapi kalau ngomongin suara balik lagi ke selera masing-masing sih ya. Boleh jadi buat gue enak, buat lu nggak enak, atau sebaliknya juga gitu kan. Begitu pula di Vivan Liberty X1 ini. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down.
So, apabila disimpulkan untuk Vivan Liberty X1 TWS ini di harganya yang dibanderol 300 ribuan agak sedikit borderline sih ya antara price to value yang jadi pas banget gitu. Pasalnya karena fitur-fitur yang ditawarkan kayak tadi mulai dari 4 mic high definition microphone dengan ENC-nya, kemudian baterainya, wireless charging-nya, Bluetooth 5.3-nya dengan latency 38 millisecond, dan terutama untuk kualitas suaranya ya bisa dibilang overall biasa aja sih ya untuk si Vivan Liberty X1 ini. Belum lagi untuk fitting dan comfortnya dari bentuk earbudsnya yang agak kerasa bulky. Bukan di telinga gua doang, tapi di telinga si Bro Alit juga dia nyoba. Itu agak sedikit aneh dia rasakan. Jadi ya kalau teman-teman bertanya apakah si Vivan Liberty ini worth it atau enggak, secara price to value gue masih bisa bilang worth it ya, kalau memang sesuai dengan budget, kebutuhan, dan selera teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanya, bang, kalau lu pribadi beli nggak? Nah, jawaban gue sih jujur kayaknya gue bakal lirik-lirik produk lain sih dibandingkan si Liberty X1 ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen nyobain nih ya, yang udah suka banget dengan brand Vivan, linknya nanti kita sertakan di deskripsi. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, catch you guys on the next one.